sering dipanggil Dennis. Karena apa saya sering dipanggil Dennis? Karena enak aja gitu ya kan, daripada Danis. Kalau dipanggil Dennis kan enak gitu ya. Dennis gitu. Dit tolongin Dit gitu kan. Nah, ya kan enak tuh dipanggil begitu tuh. Jadi saya lebih prepare tuh dipanggil Dennis biasa teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang manggil saya gitu kan Ahmad, Putra, itu terserah. Cuma kalau mau panggil Dennis juga nggak apa-apa. Untuk profesi saya saat ini teman-teman, saya sebagai seorang freelance penetration tester di Revolusiber. Jadi Revolusiber ini kayak komunitas lah ya, intinya komunitas, cuma ada menghandle sedikit beberapa project-project pentest gitu, khususnya website, infra dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa menjadi apa ya? Makanya saya tuh sekarang ini jadi freelancer lah di sana. Dan kebetulan saya lead organizer juga di situ. Saya juga head of teman-teman semuanya. Bahasanya itu kayak ketua lah ya, ketua umum di Medan Cyber Community. Ya di mana pusatnya ini sebenarnya di Jakarta, cuma saya megang regional di Medan gitu. Dan saya juga konsultan cyber security consultant lah ya bahasanya. Dan ini teman-teman semuanya itu bukan full time, bukan part time juga, tapi jatuhnya itu magang mas dan saya di UIN ini. Karena di UIN teman-teman semuanya itu tidak terduga sebenarnya saya bisa magang sana. Saya magang di sana itu waktu itu dari SMP sampai sekarang, dan sekarang saya itu udah nge-handle CSERT di sana gitu. Jadi tim respon mereka lah, kalau misalnya ada yang report atau segala macam itu saya yang validasi pertama kali, saya validasi nanti saya lempar ke developer. Kalau seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang pentest di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ketemu bug atau segala macam, pengen report, boleh ke saya aja teman-teman semuanya. Ya insya Allah saya fast respon lah, insya Allah ya. Untuk asal saya di Kota Rambutan teman-teman semuanya. Oh ya, single penetration tester, lupa. Saya ini single pentester ya, atau bisa dibilang independent freelancer lah ya gitu. Cuma kayaknya kalau freelance itu kayak terlalu corporate sekali gitu ya. Mungkin lebih baik dipanggil single gitu. Kayak saya tuh kadang-kadang sering aja nge-handle project sendiri. Kadang ada klien aja yang datang gitu kan, habis itu minta pentas, ya udah saya pentas gitu. Lumayan juga teman-teman bayarannya. Untuk asal saya di Kota Rambutan, atau bisa dibilang Kota Binjai lah ya. Jadi dulu tuh saya memperkenalkan diri saya tuh sebagai orang Medan. Cuma sekarang sebagai orang Binjai. Itu kurang lebih teman-teman semuanya. Karena ya tau lah, mungkin Binjai tau lah ya, yang mukul-mukul pohon pisang itu. Nah itulah kurang lebih itu kota saya tuh. Dekat lagi sama si beliau rumahnya. Satu sekolah bahkan dulu waktu SD. Untuk status saya teman-teman semuanya, saya seorang pelajar SMK. Jadi saya masih kelas 2 SMK. Umur saya masih 16 tahun saat ini. Dan jurusan saya teknik komputer dan jaringan. Jadi kalau misal, jadi saya ini bahasanya itu masih muda banget ya. Kadang ada yang DM saya itu masih panggil mas, abang, gitu kan. Om bahkan kemarin, ya Allah bapak. Wah, luar biasa. Padahal saya masih 16 tahun ya. Bahasanya itu kalau misalnya di yang DM saya itu biasa umurnya tuh bisa sampai 18 tahun ke atas gitu kan. Saya dipanggil Om. Luar biasa. Dan juga seorang freelancer teman-teman semua. Jadi saya apa ya, bahasa itu mengisi kegiatan saya itu dengan kegiatan-kegiatan positif lah, kayak freelance gitu kan, ngurus komunitas dan segala macam. Untuk sosial media teman-teman semuanya, nah ini bisa dicek aja LinkedIn saya yang di tag di Hackpoint waktu itu, itu LinkedIn saya teman-teman. Kita bisa konek-konekan, kalau ada yang nanti saya bisa connect back lah ya, bisa saya koneksikan kembali. Dan untuk Instagram saya ini nama saya Danis namanya. Mungkin kalau ada yang pernah follow mungkin tahu lah ya, nama saya Danis ini saya. Kalau teman pengen DM boleh ya, for free silahkan, tidak ada yang melarang. Kalau pengen DM-an nggak apa-apa, mau bercanda kirim-kirim reels nggak jelas juga nggak masalah gitu kan, karena saya for free lah, semuanya teman ya kan, sahabat gitu. Kalau misalnya ada yang pengen report juga tadi yang tentang UIN, boleh ke saya juga, bisa saya bantu untuk forward teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang nge-follow, saya jamin saya follow back pasti, apalagi dari webinar ini gitu kan. Untuk YouTube saya teman-teman, saya bangun YouTube kebetulan, namanya itu Kelas Siber. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya, pernah lewat atau pernah nonton. Nah, Kelas Siber itu kebetulan punya saya, dan udah jarang upload juga. Terakhir kali upload tuh tentang belajar pakai AI. Itu terakhir kali upload. Dan ada rencana untuk buat free course. Jadi intinya itu adalah saya tuh pengen buat playlist khusus untuk belajar cyber security khususnya di web penetration tester gitu. Cuma itu masih wacana ya, belum saya kembangin. Nah, untuk sertifikasi teman-teman semuanya ini cuman formalitas saja ya. Jadi nggak usah terlalu dianggap saya jago banget, enggak juga ya. Saya masih, bahasa itu masih apa namanya, masih kroco-kroco lah dibandingkan beberapa
narasumber webinar kita ya, Mas Faras, Bang Lut Bakar, Bang Yudis lah gitu, panutan-panutan saya semua. Jadi kebetulan saya CAP teman-teman semuanya, mungkin udah pada tahu ya. Ini rata-rata sertifikasi OffSec. Jadi kok OffSec sih? SecOps. Ya, jadi SecOps kan pernah giveaway tuh. Pernah giveaway, akhirnya saya ikut-ikutin dan alhamdulillah oke waktu itu teman-teman, hoki banget. Ya, yang paling berkesan di sini tuh cuma Capen X. Jadi Capen X ini tuh Certified APPSec Pen Testing Expert. Yang dimana fokusnya itu adalah ke web penetration tester. Susah, jujur saja saya bilang. Nah, itu technical pen test ya teman-teman, maksudnya technical sertifikasi. Jadi untuk saya yang pemula ini tidak cocok ya. Baik, langsung aja kita masuk ke inti dari materi kita, yaitu think like a pen tester. Bagaimana cara kita itu berpikir sebagai seorang penetration tester. Di sini kita bakal bahas tentang fundamental teman-teman. Jadi nggak usah terlalu banget ngebul pikirannya dulu ya sebelum membaca judul ini. Tidak, kita bakal bahas secara fundamental. Gimana sih cara seorang pen tester itu tuh untuk ngelakuin si pen test yang terstruktur gitu bahasanya. Sepengalaman saya sebagai seorang freelance gitu ya. Karena kalau kita sebagai seorang freelance atau independen independen pentest lah gitu ya. Kita pentestnya itu emang bener-bener project klien itu ke kita langsung. Itu kita dari awal mulai dari presentasi, mulai dari pentest buat final report, habis itu presentasi finding, itu semuanya kita teman-teman semuanya. Jadi harus bener-bener terstruktur lah agar kita tuh punya kredibilitas sendiri lah untuk pentest dan klien tuh jadinya tuh puas akan layanan yang udah kita kasih gitu. Nah, di sini aku bakal kasih tahu sepengalaman aku aja teman-teman semuanya. Dan untuk agenda kita pada hari ini teman-teman, kita akan ngebahas tentang apa itu pentest karena saya itu selalu membuat sebuah hal itu dari fundamental dulu. Karena kita nggak ada yang tahu ya, 37 orang ini kan siapa tahu ada yang baru masuk ke dunia pentest gitu kan. Mungkin 37 orang ini tuh ada yang intermediate, ada yang profesional, kita kan nggak ada yang tahu ya. Cuma untuk yang baru mulai, nah kita bakal pahami dulu nih tentang apa itu pentest. Jadi agar end to end nih dari awal sampai akhir. Nah yang kedua kita akan pahami tentang jenis pengujian di pentest itu apa-apa aja. Kan ada 3 tuh ya, ada gray box, ada black box, sama white box. Lalu yang ketiga kita akan pahami tentang standar metodologi pentestnya yang secara umum nih. Nah, itu seperti apa? Jadi kita pahami nih, kan kalau nggak salah itu standar metodologi umum itu kan ada 3 juga ya, ada OAPS, ada PTEST, sama NIST. Nah, jadi kita bakal pahami tuh yang cocok yang mana, yang bagus yang mana, kita bakal pahami semuanya. Apa sih fungsi dari metodologi ini tuh, itu kita bakal pahami. Lalu kita bakal pahami juga tentang apa sih bedanya antara pentest dan bug hunting. Nah, ini sebenarnya tambahan ya, karena masih banyak orang yang mengira bahwasanya pentest atau kegiatan ya, maksudnya kayak ruang lingkup pentest ini, ruang lingkup seorang pentester ini itu sama seperti seorang bug hunting atau bug hunter gitu. Nah, itu harus kita pahami. Bedanya seperti apa? Walau tidak signifikan teman-teman semuanya, cuma harus kita pahami juga lah. Jadi agar kita tuh bisa dapat insight baru dari sini gitu. Lalu kita bakal pahami juga tentang flow belajar pentestnya kayak mana untuk awal-awal. Lalu kita bakal pahami juga tentang bagaimana sih flow untuk mulai pentest itu. Dari awal sampai akhir, dari awal banget sampai ke reporting. Kita akan jelasin teman-teman semuanya. Untuk web application ya, karena untuk awal mula sebagai seorang pentester, itu yang paling cocok kita pahami itu adalah web application. Tiba-tiba ke mobile kan nggak lucu gitu kan, tiba-tiba ke infra kan nggak lucu sebenarnya. Jadi makanya awal mula pentest itu belajarnya itu via website terlebih dahulu. Resource-nya banyak. Jadi itulah yang membuat kenapa untuk pentest sekarang ini agak lebih mudah lah gitu ya. Lalu ada motivasi penutup. Nah, ini juga bonus ya. Mungkin siapa tahu teman-teman ada editor berkelas pengen jedak jeduk, boleh nih kan. Habis itu di tag saya di IG, boleh banget. Mau jedak jeduk nggak apa-apa. Habis itu baru kita masuk ke sesi Q&A teman-teman semuanya. Oke, baik. Kita bakal pahami dulu tentang apa sih pentest itu. Jadi pentest itu teman-teman semuanya, atau penetration testing lah ya. Ini adalah sebuah teknik untuk mensimulasikan sebuah serangan pada aplikasi atau jaringan. Dengan tujuannya itu untuk mengeksploitasi, mengidentifikasi sebuah kerentanan. Jadi simpelnya itu kita kayak seorang maling aja gitu. Seorang maling yang tobat gitu kan. Ini berandai-andai aja gitu ya. Seorang maling yang tobat dan pingin coba ke karir baru, dan akhirnya dia coba buat sebuah jasa di mana ngecek rumah, apakah rumah tersebut itu gampang dimaling atau enggak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia melakukan serangan dengan pengalaman dia sebagai seorang maling. Nah, simpelnya kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, untuk menggambarkan pentest ini seperti apa sih? Kita bakal analogikan sebagai sebuah rumah, teman-teman. Jadi rumah ini tuh kayak misal ada rumah besar. Mungkin si pemilik ini tuh mengira bahwasanya rumah gua nih aman atau enggak sih gitu ya. Rumah gua nih sebenarnya nih
apakah sudah sesuai dengan standar SNI atau belum sih gitu kan, standar keamanan atau belum gitu kan. Nah jadi dia tuh bertanya kepada diri dia sendiri gitu, apakah rumah gua ini udah aman atau belum gitu. Nah untuk mengantisipasi itu teman-teman semuanya, agar mengantisipasi kekeliruan tadi itu, nah kita bisa hire namanya itu professional tester. Nah jadi professional tester ini itu adalah malingnya nih, jadi maling yang udah tobat ini nih. Jadi maling yang udah tobat ini apa namanya, melakukan yang namanya itu identifikasi terhadap rumah tersebut. Jadi teman-teman semuanya, si professional tester itu akan ngelakuin yang pertama itu mengidentifikasi rumah tersebut. Intinya gini. Jadi dari yang pertama aja akan mengidentifikasi rumah tersebut itu adalah maksudnya dia akan melihat nih dari sisi struktur ya gitu bahasanya, struktur dari rumah tersebut. Apakah rumah tersebut itu punya jendela berapa, temboknya kuat atau enggak gitu kan. Pagarnya terbuat dari apa, gemboknya terbuat dari apa, CCTV-nya ada apa-apa aja. Itu kita harus pahami lah sebelum kita ngelakuin yang namanya itu serangan. Nah, lalu ketika kita identifikasi rumah tersebut, kalau bahasa teknisnya recon ya, recon, ketika kita reconnaissance rumah tersebut, kita mencoba berbagai serangan di rumah tersebut. Sepengalaman kita gitu. Jadi kita bisa coba nih serangan apa-apa aja. Kalau di rumah itu kayak ngebobol gemboknya gitu kan. Habis itu coba untuk ngemanipulasi CCTV-nya, kita lempar batu kayak atau apa, yang penting mati, kita nggak kelihatan lah di CCTV gitu kan. Habis itu baru masuk ke dalam ruangannya, ngeidentifikasi isi dari ruangannya semua gitu kan. Jadi kita serang lah di situ. Karena kita apa? Karena kita udah tahu tentang rumah tersebut. Gara-gara kita mengidentifikasi gitu kan. Lalu setelah kita kumpulin nih semua serangan-serangan yang bisa kita lakuin di rumah tersebut. Contoh, gemboknya bisa dibobol. CCTV-nya bisa dimanipulasi. Mungkin tidak ada satpam gitu. Contoh nggak ada satpam. Habis itu pagarnya masih pagar kayu ya, berandai-andai aja gitu kan. Berandai-andai aja. Nah, itu bisa jadi apa ya? Finding atau temuan kita gitu teman-teman semuanya. Ada potensi lah di situ. Itu kita bisa report, kita buat laporannya di atas struktur sekali lagi, habis itu kita bisa lapor ke pemilik rumah. Sesimpel itu teman-teman semuanya. Jadi untuk menganalogikan sebuah pentest tuh kayak gitu. Jadi intinya kita kayak ada orang punya rumah, si orang ini nge-hire penetration tester, habis itu mengidentifikasi rumah tersebut, mencoba berbagai serangan, membuat laporan, lalu ya udah selesai gitu, dibayar gitu kan. Oke. Jadi teman-teman semuanya, sesuai yang aku bilang tadi, pentest itu tuh kan terbagi menjadi 3 jenis ya. Jadi ada black box, gray box, sama white box. Ada kotak hitam, kotak abu-abu, sama kotak putih gitu ya. Nah, black box ini adalah intinya itu tidak dikasih tahu apapun tentang sistem tersebut. Tidak diberitahu informasi sedikit pun tentang rumah tersebut. Jadi intinya kita disuruh pentest nih, kita disuruh ngecek rumah tersebut gitu kan. Tolong dong cek rumahku gitu. Coba dong cek rumahku bisa apa nggak dibobol. Dia cuma bilang kayak gitu doang. Dia cuma ngasih tahu misal kayak rumahku di sini, dah itu doang. Nah untuk cara nyerangnya, untuk mengidentifikasinya itu kita sendiri gitu. Jadi kita bener-bener dikasih kebebasan untuk kita tuh bisa rekon, bisa nyerang, bisa ngapa-ngapain aja menggunakan cara kita gitu. Jadi kita untuk nyari kredensialnya juga sendiri, untuk masuk ke dalam untuk dapatnya initial akses lah ya, akses awal juga kita sendiri gitu kan. Habis itu untuk ngelakuin hal-hal lain juga itu kita sendiri gitu. Jadi gitu teman-teman semuanya. Intinya adalah black box itu kita tuh nggak dikasih informasi sedikit pun tentang sistem tersebut. Nah kalau ibaratkan kayak website sih intinya kayak lo tuh nggak dikasih apa ya, nggak dikasih informasi tentang fitur apapun di website tersebut. Jadi intinya lo cuma dikasih kayak ini yang harus lo tes, ini yang harus lo tes, ini yang harus lo tes. Selesai. Sisanya serangannya lo coba sendiri gitu intinya. Sisanya lo cari sendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman semuanya. Izin ya saya minum dulu ya. Oke. Selanjutnya ada gray box. Gray box atau kotak abu-abu gitu ya. Nah, kalau gray box ini udah agak mudah. Karena apa? Karena sebagian informasi itu udah diberikan. Jadi ibaratnya seperti rumah, teman-teman semuanya. Rumah ini kita udah tahu nih. Gemboknya apa, jendelanya ada berapa, pintunya ada berapa gitu. Jadi kita tuh ketika nanti mau melakukan serangan, itu kita udah gampang. Oh, gemboknya itu ternyata ini. Ya udah gue bakal coba cari gimana caranya gue bisa ngebobol gembok ini gitu. Atau oh, pintunya nih ada pintu belakang, pintu samping, pintu belakang, depan, kiri sama kanan. Oh ya udah gue bakal coba serang di pintu belakang atau kayak gitu. Jadi kita udah dapat informasinya, tinggal kita serang aja gitu. Jadi bahasanya di sini kita udah diberikan kemudahan lah dari sisi klien, dan memberikan kemudahan untuk kita tuh ngelakuin testing
Kurang lebih kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, kalau diibaratkan sebagai website diibaratkan sebagai website gitu ya, diibaratkan targetnya itu adalah website. Intinya adalah lu tuh ngelakuin serangan teman-teman semuanya, tapi kredensial lalu fitur-fitur itu udah dikasih tahu sama klien gitu. Jadi lu tinggal nyerang aja fitur ataupun kredensial yang udah lu dapat. Kayak misal kalau lu dapat kredensial, lu bisa coba testing seluruh dashboard dari si websitenya. Lu dapat fitur ini gitu kan, mungkin fitur internal atau mungkin fitur luar gitu, fitur user, cuma dikasih tahu spesifiknya seperti apa. Lu bisa testing situ gitu. Jadi lu udah diberikan sedikit informasi lah tentang rumah itu gitu lah. Nah, sekarang ada white box, ada kotak putih. Nah, kotak putih ini udah berbeda lagi nih. Udah dikasih lebih mudah lagi, dikasih lebih mudah lagi. Karena apa? Karena kita sudah punya seluruh informasi tentang website tersebut. Gitu. Kita udah punya nih, semua informasi kita udah punya. Gitu kan. Kita udah punya tentang apa merek dari gemboknya. Kita udah tahu tentang jendelanya itu di mana aja. Orangnya siapa-siapa aja, ruangannya dalam apa gitu kan. WC-nya ada berapa, ruangannya ada berapa gitu. Pintunya terbuat dari apa gitu kan, semennya terbuat dari apa, mereknya apa, nah, sampai situ-situ lah gitu intinya. Tapi semua informasi tentang rumah itu kita udah tahu. Nah, kalau diibaratkan sebagai website, ya intinya adalah lu dikasih tahu seluruh apapun tentang website itu. Kredensial, source code internal, backend ya, contohnya fitur-fitur yang emang nggak boleh diakses dulu itu dikasih tahu loh. Ya, habis itu baru apa lagi ya? Pokoknya intinya tentang internal deh. Itu lu bakal dikasih tahu full di situ. Jadi lu tinggal pentas saja sesuai dengan apa yang diberikan sama si klien. Gitu. Jadi lu bakal lebih susah lagi sebenarnya pentasnya ya. Karena apa? Karena informasi yang dikasih itu banyak. Ya kan? Tinggal lu sendiri aja yang ngolahnya itu gimana gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nah, dari si pentas ini kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita lanjut nih. Oke, aku anggap udah aman ya teman-teman. Oke, lanjut nih ya. Belum bang? Oke, aman. Sip. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Sekarang ke metodologi. Nah, jadi teman-teman semuanya di pentest itu ada nama itu metodologi standar lah gitu bahasanya. Dimana industri khususnya kita ya sebagai freelance itu bakal sangat dipakai. Dan biasanya banyak industri-industri yang emang menggunakan si metodologi ini. Salah satunya perusahaan di Jogja ya, nggak usah saya sebutin namanya, pasti teman-teman udah tahu lah ya kan. Yang merah-merah gitu. Dia tuh pakai standar pentestnya tuh pakai namanya itu PTES. Itu dikasih tahu di websitenya tuh terpampang jelas. Jadi standar eksekusinya itu namanya itu PTES atau Penetration Testing Execution Standard. Gitu kan. Itu salah satunya. Jadi emang benar-benar ketika lu udah masuk ke dunia industri gitu kan, lu bakal jadi apa ya bahasanya itu bakal benar-benar fokus ke metodologi gitu ya. Karena apapun agar terstruktur temuan lu dan juga report lu dan juga cara kerja lu gitu kan agar terstruktur dan juga bisa dilihat klien kayak wah luar biasa nih cara kerjanya nih. Jadi agak nambah kredibilitas sedikit lah sebagai seorang freelance ataupun konsultan di sana gitu. Jadi sini teman-teman semuanya aku sebutin tiga metodologi aja yang paling umum dan yang paling nggak berguna sebenarnya ada NIST ya. Bukan nggak berguna, maksudnya jarang dipakai aja gitu. Karena dari kedua ini aja OAuth sama PTES itu udah luar biasa banget, udah overpower gitu. Yang pertama ada OAuth teman-teman semuanya. Jadi OAuth sini itu intinya tuh kayak testing guide. Jadi sini tuh kayak tempat di mana lu bakal dapetin test case. Jadi di sini tuh kayak daftar-daftar test case lah untuk nyari-nyari bug di aplikasi. Contoh kalau di website tuh kayak SQL injection, XSS, IDOR gitu kan, RCE, LFI, RFI gitu, banyak lah. Jadi intinya adalah di situ tuh lu bakal dikasih daftar-daftar test case apapun yang lu bisa coba di situ. Dan itu bukan hanya sekedar kayak kerentanan cuman kayak kerentanan tok gitu, bukan gitu ya. Tapi intinya adalah lu bakal dikasih sampai ke referensinya. Jadi dari si deskripsinya gitu kan, gimana cara mitigasinya, dampaknya kayak mana, eksploitasinya gimana, lu bakal dikasih tahu semua di situ. Gitu kan. Jadi makanya OAuth ini sangat overpower ya untuk sebagai guide kita, pembantu kita lah untuk pentest gitu kan. Dan ini teman-teman semuanya, OAuth itu ada, aku nyebutnya sih kayak salah satu inilah ya, sebuah bahasanya itu kayak sebuah rangkuman lah gitu. Namanya itu OAuth Top 10. Jadi OAuth Top 10 ini itu adalah dia bakal ngerangkum kerentanan-kerentanan yang emang bahasanya itu kayak umum lah terjadi gitu.
Kayak contoh nih, salah satunya yang waktu itu ya, tahun 2021 kan terakhir kali update kan itu. Sekarang udah tahun 2025. Aku udah gak ngecek lagi kan waktu itu. Tahun 2021, yang paling pertama itu injection. Gitu kan. Yang paling pertama injection. Karena apa? Karena itu umum terjadi. Gitu. Karena itu yang sering-sering kena lah gitu bahasanya di aplikasi gitu kan. Makanya paling pertama injection. Nah sekarang di 2025 ini gue nggak tahu lah ya apa. Jadi kita coba cek kali ya. Boleh kita coba cek nih teman-teman. OWASP 2025. Nah ini nih. Nah ini dari 2021 nih. Oh sekarang merupakan access control paling atas ternyata. Oke. Ini 2025-nya. Nah broken access control itu tetap paling atas nih. Habis itu baru di sini crypto various injection sama insecure JSON udah mulai paling bawah, mulai turun ya. Jadi yang paling sering kena nih broken access control sekarang ini. Ya kan. Habis itu baru SSRF masuk ke sini nih. Oh, berarti SSRF ini sekarang masuk ke broken access control sekarang. Jadi udah nggak sendiri lagi nih. Gini. Kan dia waktu itu menyendiri ya, jomblo ya. Jadi sekarang udah masuk ke broken access control. Nah, habis itu baru ini misconfiguration itu masuk ke sini sekarang security. Habis itu ada vulnerability and outdated component itu di sini sekarang ya kan diganti kayaknya namanya. Badeng. Diganti jadi software supply chain values namanya. Lalu ini tetap sama ya di sini, ini tetap di sini, tetap di sini. Dan ada yang baru nih, yaitu adalah mishandling of explanation condition. Nah, ini kita harus coba cari tahu lagi ya tentang ini ya. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi di sini dia ngerangkum nih kan. Di tahun 2025, dari tahun 2021 sampai tahun 2025 ya, ada sekitar 1 2 3 4 5 4 tahun. Ya, dia ngerangkum 4 tahun ya? Ya 4 tahun bener. Jadi dia tuh ngerangkum kelihatan-kelihatan yang umum terjadi gitu. Jadi dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Akhirnya dibuat di tahun 2025. Yaitu yang paling sering terjadi, paling atas ya kan A1-nya itu adalah broken access control. Gitu teman-teman semuanya. Jadi ini adalah salah satu guide yang paling baik lah untuk kita tuh sebagai seorang penetration tester itu untuk ngikutin. Karena emang dia tuh bakal ngecek kelihatan-kelihatan yang umum dari awal sampai akhir gitu kan. Semuanya lengkap lah dikasih tahu di situ. Mulai dari mitigasi, deskripsi, bagaimana cara eksploitasinya lengkap. Dan oh ya, pertanyaan adalah apakah ini khusus untuk web doang? Enggak, tapi untuk hal-hal lain kayak mobile, infra, mobile itu kayak Android, iOS juga dikasih tahu gitu kan. Apalagi yang kemarin itu ada AIML bahkan. Itu dikasih tahu semuanya teman-teman semua. Jadi sebenarnya pentest kan udah gampang gitu. Kita udah ada guide-nya untuk kita tuh bisa ngikutin. OWASP itu udah buat namanya checklist. Jadi lu tinggal ngikutin aja nih seluruh guide-guide jadi checklist gitu kan. Lu udah bisa pentest sebenarnya. Nah cuma kita kan nggak bisa terlalu mengacu ke checklist juga ya gitu kan. Tapi kita harus juga pahamin gitu. Gimana sih cara pentest yang benar tuh gimana gitu. Pokoknya semuanya udah gampang lah. Ini kalau misalnya aku kasih tunjuk boleh juga nih. Referensi teman-teman semuanya ya. Ada tadi namanya itu OWASP web checklist. Nah ini dia. Nah, ada yang OWASP penetration testing checklist yang di PDF nih. Ya kan? Ini ada yang PDF gitu kan. Nah. Cuman ini nggak terlalu paham nih gue nih kalau gini nih. Nah, ini nih bisa lu ikutin nih kan AppDos gitu. Habis itu baru yang checklist. Nah, ini nih yang ini nih boleh nih yang GitHub nih. Jadi checklist kayak gini nih. Apa yang lo lakuin pertama yaitu informasi gathering. Apa yang lo lakuin? Yang pertama, manual explorer the site. Lo ngelakuin explore websitenya secara manual gitu. Lalu lo ngelakuin namanya itu spider crawl for miss or hidden content untuk ngambil-ngambil hidden content lah ya gitu intinya. Lalu ya lain-lain lah sini ya kan. Cek file-file expose kayak robot.txt, sitemap sama DS store. Jadi semuanya udah dikasih tahu gini. Lu tinggal ikutin aja gitu kan. Apa yang harus di tag, apa yang harus di eksploitasi, gimana nanti cara ekonnya, gimana cara attack-nya, itu semua dijelasin semua di sini teman-teman semuanya. Habis semua dijelasin di sini. Ya, cuma lu harus improvisasi lah bahasanya itu jangan lu ikutin semua. Kayak misal contoh, sini kan nggak mungkin dong semua keretanan itu dikasih tahu semua di sini. Pasti terbatas gitu ya. Ya, intinya adalah lu coba analisis juga secara sendiri, mandiri lah gitu bahasanya. Coba gue tes ini, gue coba tes ini, gue coba tes ini gitu. Intinya adalah lu dikasih guide secara apa ya bahasanya itu secara gratis lah gitu yang lu nggak usah bayar, tapi lu yang dibayar gitu intinya. Nah ini data validationnya lihat ya, cross scripting, store DOM semuanya, banyak lah intinya. Lu tinggal ikutin semua. Jadi sebenarnya udah gampang teman-teman semuanya. Oke, lanjut ya.
Kayak ada yang namanya itu PTES. Ya, ini yang kedua nih, yaitu PTES. Itu adalah penjelasan testing execution standar. Intinya adalah lu di sini tuh kayak belajar tentang alur kerja pentest itu seperti apa gitu. Secara terstruktur. Ya, alur kerja pentest kan tahapan jelasnya itu kan ada pre-judgment, intelligence gathering, threat modeling, vulnerability analysis, exploitation, post exploitation, sama reporting gitu ya. Jadi intinya adalah yang pertama pre-judgment itu kayak planning lu awal, ya kan? Lu nge-planning scope lu nih awal nih ya kan dari sisi klien. Lalu lu ngelakuin intelligence gathering. Ini simpelnya tuh kayak recon lah ya, recon informasi gathering itulah. Namanya itu intelligence gathering. Biar keren aja tuh namanya. Threat modeling itu ngemetain apa ya, hasil dari yang lu recon gitu ya. Lu petain semuanya. Habis lu analisis vulnerability yang potensial. Kayak misal ini parameter ini kayaknya vulnerability, potensi vulnerability-nya tuh ke sini deh. Untuk fitur ini kayaknya potensinya tuh ke sini deh gitu. Jadi lu bisa petain semua di situ. Lalu ketika udah lu petain, lu bakal ngelakuin namanya itu eksploitasi gitu. Dan ketika lu ketemu kredensial atau apapun itu gitu kan, lalu bisa ngelakuin namanya itu post exploitation atau eksploitasi lanjutan. Ketika lu udah dapat akses awal nih, hak akses gitu kan, lu bisa ngelakuin namanya itu eksploitasi lanjutan teman-teman semuanya. Lalu ketika udah selesai semuanya, lu udah dapat semua nih, seluruh temuan-temuan yang udah lu butuh, lu report secara terstruktur intinya. Jadi intinya PTES itu kayak technical guidance yang ngajarin dari awal sampai akhir lah gitu. Dari awal banget nih lu ngelakuin planning ya kan ke klien sampai ke reporting gitu intinya. Jadi benar-benar diajarin lah gitu ya. Nah, ini yang sering dipakai industri itu biasa ini teman-teman. Aku juga pakai ini sih kalau freelance. Nah, lalu ada yang ketiga itu ada NIST SP 800 sampai 115. Ini aku sebenarnya nih agak kurang paham tentang bagaimana cara kerja NIST. Intinya itu dia tuh kayak standar lah atau badan standarnya Amerika lah gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia tuh bisa lebih dikenal SNI. Ya kan kalau SNI itu sebenarnya dia nggak takut teknologi nggak ya? Kayaknya enggak deh SNI. Cuma nggak tahu deh. Ya tapi intinya NIST ini kayak standar apa ya? Standar teknologinya gitulah. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Lalu di sini itu dia bakal fokusnya itu adalah untuk metodologi pengujian keamanan untuk jaringan, sistem dan aplikasi. Jadi lebih luas gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya BSSN. Benar. Nah, dan di sini teman-teman semuanya, dia itu akan menekankan dokumentasi, bukti dan best practice dalam pengujian keamanan. Jadi intinya adalah di sini dia bakal menekanin gimana cara lu tuh ngebuat best practice atau dengan dokumentasi hasil temuan lu. Agar developer itu paham gitu tentang apa yang lu buat. Maksudnya apa yang lu report gitu kan. Contoh kayak misal apa ya? Bahasanya itu kayak kalau misalnya lu ketemu broken access control gitu, IDOR lah gitu seperti itu ya kan. Nah, lu bisa kasih tahu dokumentasi secara lengkap gitu. Kalau misalnya dibuat gambar ya kan, pentest tuh kan kalau buat report kan nggak kayak POC tuh. Ada juga yang kayak POC cuman ada juga yang enggak gitu kan. Nah, itu harus jelasin lo, bener-bener harus jelas. Gimana cara lu tuh ketemuin itu gitu. Best practice lu kayak mana, buktinya tuh seperti apa dan dokumentasinya tuh harus jelas gitu. Agar klien itu enggak bahasanya tuh enggak pusing lah ngelihatnya gitu intinya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ada 3 nih. Ada OAPS, ada PTES, sama ada NIST. Ya, kalau lebih. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak seputar metodologi ini, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin bertanya. Untuk fase post exploitation di pentest itu contoh test case-nya apa saja ya? Nah, untuk fase post exploitation teman-teman semuanya, contoh test case-nya intinya kayak gini. Ketika lu ikut CTF lah gitu ya. Ketika lu ikut CTF dan lu masuk gitu kan. Lu misal ikut CTF nih, lu udah nyari beberapa finding bla 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 bla, akhirnya lu ketemu celah di mana lu bisa ngelakuin namanya itu RCE, remote code execution, ya command injection lah gitu intinya. Ketika lu ngelakuin hal tersebut, lu udah bisa masuk nih ke shell mereka, lu reverse shell, ya kan? Intinya lu bisa lu bikin shellnya ini stabil lah gitu di terminal lu. Agar lu bisa ngelakuin serangannya itu lebih enak. Nah, post exploitation yang dimaksud itu adalah intinya tuh kayak lu tuh punya apa ya? Punya fase di mana tuh lu ngelakuin bahasanya itu kayak privilege escalation lah gitu ya. Jadi intinya apa ya? Bahasanya itu kayak serangan lanjutan lah dari apa yang udah lu temuin. Misal kalau misalnya lu ketemuin itu adalah sebuah kredensial, nah dari kredensial itu lu bisa ngelakuin apa aja gitu intinya. Lu bisa ngelakuin misal kalau misalnya dari kredensial lu bisa ngelakuin privilege escalation boleh, kalau misalnya lu bisa ngelakuin hal yang lebih gila lagi juga boleh. Jadi intinya itu adalah di fase post exploitation ini adalah di fase di mana lu itu ngelakuin
serangan lanjutan lah. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nah dari sini dia mau bertanya lagi kira-kira? Oke, oke. Wah, harus banyak nih ya. Cukup banyak jamnya nih. Ya, semoga cukup nih. Mungkin kita simpen dulu kali ya teman-teman ya untuk di akhir ya. Kita simpen dulu ya teman-teman. Jadi biar nggak kepanjangan nih waktunya. Kita simpen dulu ya. Sip. Kita lanjut ya teman-teman semuanya. Kita ke perbedaannya. Jadi perbedaan antara bug hunting sama pentest ini apa sih gitu kan? Kalau kita pahami teman-teman semuanya, bug hunting sama pentest ini berbeda dari segi strukturnya. Bukan dari segi tesnya gitu kan. Cuma perbedaannya itu dari segi strukturnya. Kalau bug hunting dia ke bug spesifik gitu kan. Kalau kayak RCE, IDOR, LFI gitu-gitu lah. Pokoknya bug-bug yang memang punya dampak besar lah ke situ gitu. Dan kalau misalnya bug hunting ini kan lebih ke fokus ke platform-platform publik biasanya gitu kan. Platform-platform yang emang bahasanya itu kayak ya bisa diakses sama orang lain lah gitu. Dan lu nggak ada tanda tangan kontrak ataupun nggak ada hal lain lah di situ gitu kan. Intinya lebih seperti itu teman-teman semuanya. Dan kalau pentest itu lu bisa nge-audit secara menyeluruh. Keamanan itu menyeluruh gitu. Lu bisa ngelakuin ini tuh secara terstruktur dan juga formal untuk si klien. Jadi intinya adalah yang membedakan antara bug hunting dengan pentest ini adalah kalau bug hunting dia fokusnya itu adalah ke scope-nya, intinya adalah scope yang lu dapatnya harus benar-benar sesuai dengan apa yang dimau sama si platform lah gitu atau si klien yang emang masuk ke platform itu. Atau kalau pentas itu dia bakal fokus ke audit secara menyeluruh. Mau NA, mau low, mau medium, high critical itu semuanya masuk teman-teman semuanya. Itu dilakukan secara terstruktur. Kalau misalnya bug hunting kan intinya lalu ngelapor bug selesai gitu kan ya. Karena ada format tersendiri untuk lu bisa ngelapor. Dan kalau misalnya pentas itu lo harus terstruktur. Agar apa? Agar klien juga bisa ngelihat report lu tuh secara jelas. Lebih seperti itu teman-teman. Oke, nah ini untuk ilustrasi sederhananya ya. Intinya adalah ini kalau teman-teman bisa lihat, nah kira-kira sini ada kerentanan apa aja nih teman-teman? Mungkin boleh dicatat nih di komentar. Kira-kira ada kerentanan apa nih? Version disclosure, versi server. Oke. Kayaknya bener ya, ini Mas Imalstress ini bener di on kita juga bener di versi di server headernya. Jadi server header teman-teman semuanya itu ada versi web server yang kebuka. Gitu ya. Ada versi web server yang kebuka beserta versi dan juga operasi sistemnya. Nah mungkin kalau kita report ke bug bounty itu mungkin dianggap informatif karena apa? Karena nggak ada dampaknya gitu. Apa yang mesti cari dari sini gitu kan? Karena lu nggak ketemu dampak yang kritikal atau serius di si website itu. Nah kalau di pentest ini masuk ke finding atau temuan teman-teman semuanya. Karena apa? Karena Apache khususnya itu kan itu punya kerentanan ya di versi 2.4.49 bahkan ke bawah itu ya. Itu ada namanya tuh RCA unauthentication. Jadi kita bisa ngelakuin RC itu tanpa kita harus autentikasi terlebih dahulu ke websitenya gitu. Nah, jadi dari sini nih kita bisa dapat nih apa ya bahasanya tuh bisa dapat dampaknya. Jadi ini adalah dampaknya gitu. Yang lu temuin itu adalah dampaknya. Kalau di bug hunting itu lu bakal fokus kepada dampak yang kritikal. Nah, kalau di pentest adalah dampak jangka panjang dan jangka pendeknya. Kalau misalnya mungkin ada kemungkinan nih kan ke depannya itu ada dampak yang serius di versi tersebut, kita kan nggak ada yang tahu ya. Makanya kenapa versi-versi yang ke disclose itu rata-rata itu menjadi temuan teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya versi tersebut itu outdate, nah itu masuknya kan ada tadi ya topik OWASP-nya itu adalah vulnerability outdate atau ada audit komponen namanya. Nah Apache-nya adalah versi yang outdate teman-teman semuanya. Nah sekarang lanjut nih ke ilustrasi selanjutnya tuh ada bad request nih. Kira-kira gimana nih teman-teman? Kita tunggu nih ya jawabannya. Oke. Ya, oke. Ini di port. Oke, benar di port 1. Ada lagi yang jawabnya. Ada 47 orang loh nih. Oke, teman-teman semuanya. Jadi di bad request itu kita bisa ngeliat gitu. Sama dengan tadi plus portnya. Berarti available enggak itu lokasinya.
Oke, gini teman-teman semuanya. Jadi di Apache di sini kita bisa lihat nih ada versi si web servernya gitu kan, dan juga ada versi operasi sistemnya sama seperti header tadi, cuma ditambahin dari servernya, server add lah bahasanya itu kayak server ngalih servernya itu kemana secara lokal gitu ya, dan juga portnya. Jadi di sini tuh di sini kita bisa dapat nih informasi lagi nih, bukan hanya di header doang. Kalau misalnya headernya di fix, kita bisa coba cari di back request packet di back request patch-nya, tempat di mana di situ tuh ya harusnya tuh kosong nggak ada apa-apa, tapi ternyata tuh ada kerentanan di situ atau ada temuan di situ teman-teman semuanya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah kalau di sini teman-teman semuanya ada ilustrasi lagi ketiga. Nah kira-kira ini temuannya di mana nih? Ini gampang lah, pasti teman-teman udah pada tahu lah. Sorry. Not secure. Oke, benar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya website itu tidak menggunakan HTTPS atau tidak menggunakan insecure, ya tidak menggunakan protokol lah gitu, bahasa nggak gunain SSL lah di situ. Jadi yang harusnya itu HTTPS gitu kan. Di sini browser itu ngasih tahu bahwa ini not secure, nggak ada secure-nya, nggak tersecure lah gitu. Jadi ini disebut nama itu insecure protocol, benar kata Farel. Jadi bahasanya adalah di sini itu website itu nggak implementasikan hypertext transfer protocol secure, tapi mengimplementasikan hypertext transfer protocol tanpa ada secure-nya. Ya ini bisa nyebabin yang namanya itu MITM, jadi penyadapan gitu. Semisal ada orang ini kan di publik jaringan gitu kan, di kafe atau dimanapun, dia ngebuka mungkin website ini gitu kan, entah website itu ada in-banking atau apapun itu, yang emang tidak punya HTTPS gitu, tidak mempunyai secure di situ, nah kita bisa ngeliat tuh kegiatan atau apapun yang dia input gitu kan. Kita bisa sadap jaringannya pakai MITM atau main in the middle attack ini. Kalau nggak salah namanya itu ARP positioning kalau nggak salah ya. ARP positioning atau apa gitu lupa. Tapi intinya kita bisa ngelakuin namanya itu MITM di situ karena tidak adanya secure di HTTP-nya teman-teman. Nah, untuk flow belajar ya teman-teman semuanya, di sini kita bisa pahamin ya. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari beserta apa sih platform-platform yang harus kita pahami gitu ya. Yang pertama itu ada, yang pertama kita bisa kuasai dulu dasar IT-nya. Jadi kita pahamin dulu nih awal-awal lah ya. Bahasanya kayak IT-nya berarti kan pahamin dulu kayak awal-awal tentang teknologi informasinya lah ya, komputer, jaringan gitu. Karena ya kalau misalnya lu nggak paham itu yang bakal bingung sendiri tuh ya. Jadi end to end lah kita harus belajar. Kita pahamin dulu dasar IT dan jaga jaringannya. Intinya lu kalau misalnya pahamin jaringan gitu ya, lu pahamin aja yang fundamental. Nggak usah terlalu expert. Lu nggak perlu lagi pakai CCNA, pakai MTCNA. Bagus, boleh, bagus banget bahkan. Cuma lu harus apa ya bahasanya tuh nggak terlalu berlebihan lah gitu. Jadi pahamin aja yang dasar-dasar gitu intinya. Kayak TCP/IP, OSI layer gitu-gitulah kurang lebih teman-teman semuanya. Kalau OSI layer kita bisa pahami tentang kayak ya, application layer, network layer dan segala macam ya. Lupa juga aku tuh. Ada 7 kalau nggak salah OSI layer. Dan yang kedua kita pahami tentang konsep keamanan sibernya. Kita pahami tentang keamanan siber ini seperti apa sih gitu. Apa sih keamanan siber ini gitu kan. Kita bisa pahamin konsepnya seperti apa. Kita pahami tentang information security ya. Ada ketiga tuh ya. Ada confidentiality, integrity, sama availability. Yang keempat kita belajar tentang informasi gathering dan recon. Kita belajar gimana sih cara kita tuh buat ngumpulin informasi-informasi tentang si aplikasi tersebut intinya. Ya secara pasif dan aktif gitu kan kalau di recon. Lalu yang kelima kita bisa belajar lanjutan gimana cara nge-attack-nya, gimana cara kita tuh buat ngelakuin serangannya dan segala macam. Dan biasanya itu bisa lakuin latihannya itu di lab. Nah, salah satu labnya itu apa yang paling bagus? Ada Pico CTF, ya kan? Ada MITM, ada Linux Technic Corp. Linux Technic Corp ini intinya tuh kayak LMS aja, Learning Management System, sama kayak THM, cuma versinya itu bisa bahasa Indonesia gitu. Lebih enak lah dipahami. Berbayar teman-teman semuanya. Ada THM juga, berbayar juga, ada learning pads-nya kan. Ada Hack the Box, Portswigger itu paling bagus tuh kalau untuk belajar. Ada Over the Wire, Hackfisher gitu kan. Sama ada Hacktrace Range. Hacktrace Range ini tuh salah satu platform CTF di Indonesia lah ya, buatan Hacktrace gitu. Nah, kalau teman-teman bisa mau coba belajar-belajar CTF, Buturut ya khususnya itu bisa di Hacktrace Range. Karena komunitas itu terbuka, bahkan masih berjalan lah sampai sekarang. Kalau lebih seperti itu teman-teman semuanya. Lalu kita bakal belajar tentang reporting. Jadi ketika lu udah pahami semuanya ya kan, lu harus belajar namanya itu reporting. Agar apa? Agar lu bisa paham gitu. Mana report yang struktur, mana yang tidak. Ya, intinya seperti itu teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita bakal pahami tentang flow pentestnya itu seperti apa. Ya, dari ada 7 flow pentest di sini saya buat. Yang pertama itu adalah pre-engagement.
Prejudgment adalah di mana lu ngelakuin planning tentang target lu. Intinya kayak lu bakal nentuin sebuah scope, lu bakal nentuin IP, lu bakal nentuin domain aplikasi yang diuji. Jadi di sini lu bakal di mana lu bakal tentuin nih atau bakal lihat semuanya gitu tentang si website ini seperti apa. Dari klien mungkin minta domain yang dipantas tuh ini sama ini aja ya, nggak boleh yang lain gitu contoh. Atau spesifikasi domain lah gitu bahasanya di parameter di endpoint ini sama di endpoint ini gitu kan. Habis itu IP, kalau misalnya dia infra berarti kayak IP mana aja yang dites gitu, yang mungkin bahasanya tuh bisa dites gitu kan. Biasanya dikasih tulis IP-nya gitu kurang lebih teman-teman semua. Jadi sinilah tempat si mana klien itu bakal menentukan scope-scope-nya. Lalu ada namanya tuh ROE atau Rule of Engagement, menetapkan Rules of Engagement. Intinya ini adalah mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada juga yang dimana role of engagement-nya atau ROE-nya gitu teman-teman semuanya, itu nggak boleh pentas di jam sekian sampai jam sekian gitu. Harus malam atau mungkin harus pagi sampai jam sekian gitu. Biasa ada yang kayak gitu tuh. Lalu mungkin dari untuk IP sama IP ini tuh nggak boleh dipentes gitu. Khusus untuk IP-nya aja gitu kan. Atau juga ada misal nggak boleh ngelakuin serangan yang berlebihan gitu. Misal contoh seperti itu teman-teman semuanya. Oke, jadi dari sini teman-teman bisa paham. Jadi intinya pre-engagement itu adalah di mana titik kita tuh ngelakuin namanya itu planning. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua adalah ngelakuin recon. Nah, ketika kita planning nih kan, ketika kita udah planning nih di mana website-websitenya, di mana IP-IP-nya gitu kan yang harus dites, kita ngelakuin namanya itu reconnaissance atau information gathering. Nah, reconnaissance itu terbagi menjadi dua ya. Itu ada active sama passive. Passive reconnaissance itu adalah mengumpulkan informasi tanpa menyentuh. Intinya adalah lu ngelakuin mengumpulkan informasi tanpa lu interaksi sama websitenya. Ya lu hanya memanfaatkan hal-hal dari luar si website tersebut. Minta informasi publik atau segala macam. Kayak kita pakai Whois gitu kan untuk mencari tentang website itu kayak mana. Kita bisa pakai Google Dorking gitu kan untuk nyari tahu lebih dalam gitu. Kita bisa pakai Shodan. Pokoknya intinya kita nggak boleh nyentuh si website tersebut teman-teman semuanya. Lalu yang kedua adalah active recon, di mana lu bakal mengumpulkan informasi itu secara langsung dari target. Jadi intinya adalah lu bakal ngelakuin atau ngumpulin sebuah informasi, dan dari informasi tersebut lu lakuin interaksi ke target. Jadi lu langsung enumerasi di situ. Lu bisa nmap, lu bisa enumerasi portnya, lu bisa enumerasi direktorinya dan segala macam. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Dan reconnaissance sebenarnya masuk ke dalam scanning and enumeration ya. Ini yang ketiga. Yaitu yang dimana lu ngelakuin yang mana itu identifikasi service. Jadi di sini lu bisa identifikasi seluruh service-service atau port-port di aplikasi yang aktif gitu. Jadi bahasanya di sini lu bisa dapetin lebih banyak lagi lah hal gitu ya kan. Lu bisa nemuin port-port mana aja yang mungkin bisa potensi, service-service apa aja mungkin bisa berpotensi juga, dan aplikasi-aplikasi apa aja yang aktif gitu. Dan lu bisa ngelakuin kayak enumerasi usernya gitu kan, apakah ada user yang ke disclose atau enggak. Lu bisa nge-enumerasi direktorinya gitu kan, ada hidden directory atau ada konfigurasi server atau enggak yang ke disclose teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti ini. Kayaknya contohnya ya. Ini ada .git yang terdisclose, ada config yang terdisclose gitu kan, dan lain-lain teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti itu ya. Lanjut ada vulnerability analysis. Nah, di sini adalah tempat di mana lu ngelakuin atau mematain seluruh hasil scanning dengan database-database. Ya, ini contohnya itu kayak CV atau SPDB. Intinya adalah dari hasil yang lu enumerasi atau recon ini, lu tentuin nih mana aja sih potensial vulnerability yang bisa kena ke dia gitu, yang bisa dieksploitasi gitu. Ketika lu susun semua nih, ya kan? Kita udah lu susun, oh ini potensi ke sini, ini potensi ke sini, ini potensi ke sini. Parameter ini potensi ke sini, direktur ini ternyata potensinya ke sini gitu. Udah lu susun semuanya, lalu lu bisa lanjut ke exploitation. Yang dimana ini tinggal lu eksekusi nih semuanya gitu ya. Dari hasil yang lu analisis tadi, vulnerability yang udah lu catat tadi itu, lu eksploitasi tinggal. Lu eksekusi semua eksploitasinya. Celahnya yang bisa lu manfaatkan di situ gitu ya. Yang tadi misal parameter yang kita temuin tadi itu kita bisa coba explain injection nggak? Coba di situ ya kan. Ternyata bisa, berarti masuk ke report. Kita mungkin dari si directory itu kira-kira tuh ada hal yang sensitif nggak? Oh ternyata ada yang sensitif, masuk ke report. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Tujuannya adalah lu dapatin akses atau kontrol terhadap sistem lah intinya. Jadi lu dapatin initial access lah, akses awal lah ke sistem tersebut. Itu kayak gitu tuh tujuan utamanya untuk pentas teman-teman semuanya. Nah ini post exploitation tadi ya. Jadi intinya adalah lu ngelakuin evaluasi dampak dari akses yang diperoleh.
yang tadi aku bilang, lu nemu sebuah kredensial, lu udah initial access, lu udah dapat hak aksesnya untuk di luar gitu ya, lu udah dapat pintu akses untuk ke dalam, lu lakuin namanya itu post exploitation. Contoh kayak privilege escalation, lu bisa naikin role lu yang awalnya user jadi admin gitu, jadi hak akses paling tinggi. Atau lu bisa ngelakuin namanya itu pivoting, lateral movement, pokoknya lakuin apa ya bahasanya itu, ngelakuin seluruh ya kan, ngelakuin eksploitasi secara berkelanjutan gitu. Jadi nggak mentok di situ doang. Nah cuma kalau untuk si post exploitation ini teman-teman semuanya itu harus di obrolin lagi sama si klien. Karena teman-teman semuanya, waktu aku nemu RC waktu di project waktu itu aku minta untuk coba ngelakuin privilege escalation, jadi mereka nggak ngasih. Jadi mereka tuh ngasihnya cuma sampai situ doang tok. Nggak boleh ngelakuin eksploitasi lagi lanjutan, nggak boleh. Itu tuh harus di konfirmasi lagi sama si tim. Kalau seperti itu. Nah, lalu ketika sudah selesai nih, dapat semuanya ya kan, kita bisa ngambil bukti screenshotnya atau bukti proof of concept-nya teman-teman semuanya. Dan lalu setelah itu kita masuk ke tahap reporting, di mana seluruh vulnerability yang udah kita temui gitu kan, dari seluruh domain-domain dari pre-engagement tadi, dari planning tadi itu kita masukkan ke reporting. Nah, kita bisa susun tuh laporannya yang berisi tentang detail kerentanannya seperti apa, buktinya gitu kan, dampaknya, sama rekomendasi perbaikannya, di referensi ya. Jadi di situ harus jelas gitu kan, POC-nya harus jelas tentang kerentanan apa yang kita temui, referensinya jelas gitu kan, tempat terjadinya di mana gitu. Dan kalau misalnya ada juga tuh tambahan kayak misal terus yang lu gunain itu apa gitu kan, gimana cara remediasinya, itu semua dijelasin secara lengkap teman-teman semuanya. Jadi ini dari awal kita ngelakuin pre-engagement ya kan, ngelakuin planningnya ya, dari IP domain aplikasi yang diuji nanti itu apa, jenis pengujiannya itu apa, mau black box, white box atau gray box gitu kan. Jadi sesuai gitu kan, biasanya tuh di meeting tuh ngelakuin apa ya, pre-engagementnya tuh di meeting ya kan, klien minta bla 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 bla, semuanya dicatat. Nanti biasanya si klien tuh bakal ngasih apa ya bahasanya itu, dokumennya lah yang bersifat konfidensial. Bahwasanya ini nih yang pre-engagementnya, ini planningnya gitu, ini ROE-nya gitu kurang lebih teman-teman semuanya. Nah dari sini kan dari planning terus sampai ke reporting. Jadi sebenarnya agak terstruktur dan ini tuh sesuai dengan standar Civitas itu sendiri teman-teman semuanya. Oke, jadi sampai sini aja teman-teman semuanya. Ini motivasi penutup ya. Intinya adalah tetap semangat, melampaui batas, karena apapun masalahnya tetap kita cari tahu gitu kan, tetap kita coba gas terus lah intinya. Jadi jangan ada kata, bahasanya itu jangan ada kata menyerah lah kita, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Tetap lampaui batas, tetap semangat, lampaui batas. Kalau misalnya ada project yang susah nggak apa-apa, gas saya terus, ada guide-nya gitu kan, simple sekarang, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf jika dia mungkin bahasanya tuh nggak ngerti atau mungkin ada yang kurang paham. Nah, bisa ditanya jawab teman-teman di sesi Q&A. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Aku lempar lagi ke moderator. Thank you. Oke, baik. Tes 1 2 3. Suara saya jelas sini? Masuk. Aman. Oke, sip. Oke, thank you untuk Mas Danis atas materinya. Sangat-sangat bermanfaat ya. Oke, kali ini kita akan masuk ke Q&A session. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya boleh open mic atau boleh melalui chat juga bisa seperti itu. Oke, teman silakan boleh nanya sekarang. Mungkin ini nih, Mas, yang tadi bertanya-bertanya mungkin tadi di awal ya. Ini kan banyak yang nanya tuh di awal tadi tuh ya kan. Oh iya. Mungkin bisa dibacakan tuh, Mas. Oke, yang belum terjawab ya. Iya, benar. Ya, sambil kita nunggu nih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Dari Mas Agung Rahmatullah. Artinya exploitation ini dilakukan kalau misal secara pentest attacker berhasil sampai dengan server backend ya. Oke. Mas Danis mungkin bisa jawab. Oke. Artinya exploitation ini artinya exploitation ini itu dilakukan kalau misal secara pentest attacker berhasil sampai ke server backend ya. Bisa dibilang iya, cuma itu harus divalidasi lagi teman-teman semuanya. Karena gini,
kita kan nggak semuanya website ataupun klien itu mau dites sampai ke server backendnya gitu, nggak mau dites sampai ke dalam-dalamnya. Biasanya itu cukup di service-nya aja. Contoh kayak kalau misalnya lu temu RCE, ya udah itu yang lu report gitu. Kalau lu ketemu either, ya udah itu yang lu report. Jadi biasanya ada klien tuh yang nggak mau lah sampai ke server bawah-bawah, yang sampai ke titik terendahnya tuh biasanya tuh orang tuh nggak mau gitu. Karena itu bisa mereka anggap tuh kayak ya udah konfidensial lah gitu ya. Mereka yang minta ini gitu kan, cukup sampai sini aja. Makanya terkadang itu kita harus konfirmasi lagi nih ke orangnya atau ke kliennya. Kalau lebih seperti itu, Mas. Nah, semoga terjawab ya, Mas Agung ya. Oke, baik, Mas Agung, mungkin bisa dikonfirmasi lagi, mungkin kalau mau nanya lagi di chat. Oke, thank you Mas Danis buat jawabannya. Oke, next kita ada pertanyaan lagi. Oke, Mas Agung udah confirm ya dia. Thumbs up, jempol. Oke, next dari Bang Owen Cita Karmanto. Ini pertanyaan lebih ke praktik ya. Bang, coba praktik NIST aku dapat tugas dari dosen. Nis. Kalau untuk praktik NIST itu teman-teman bisa cari referensinya banyak ya. Bahkan sini ada, kalau misalnya kita ketik NIST SP 800 berapa ya? 800. Wait, kita coba lihat lagi PPT-nya deh ya. Di bagian sini. Nah, ini ya, 800 1115 1115 gitu. Nah, lu bisa lihat di dokumentasinya di sini lengkap kok. Ini ada PDF-nya bahkan. Nah, lu bisa baca-baca di sini nih tentang gimana sih NIST itu bekerja gitu. Sebagai apa sih NIST ini gitu kan. Nah, ini dari introduction, security testingnya gitu kan, tentang review tekniknya seperti apa, target identifikasi dan segala macam. Itu lu bisa coba pelajari di sini teman. Mas, seperti namanya tadi? Mas Mas apa tadi? Tadi ya, bisa dijelasin teman-teman semua di situ. Wait, ini bateraiku habis. Nah, jadi lo bisa cari referensinya itu di sini. Karena NIST udah ngasih tahu jelas lah di sini teman-teman semuanya. Dari awal sampai akhir. Nah, ini bisa jadi bahan penelitian lo lah kalau tentang NIST. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga terjawab ya, Mas. Apa tadi namanya tuh? Lupa saya. Mas Owen Cita. thank you Mas Owen. Oke, sip. Udah jempol tuh ya. Oke, semoga bermanfaat ya Mas Owen ya. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bang Mubarak Alfadani. Dia bertanya, jika kita belajar dengan cara kurikulum Portswigger aja gitu, apakah bagus atau mungkin harus cari yang lain? Oke, Mas, mungkin boleh jawab. Kalau untuk Portswigger tuh jujur udah paling bagus sebenarnya. Bahkan ada orang yang udah belajar itu tau dari Portswigger aja, karena itu udah ngerangkum banyak hal. Karena dia kan kalau nggak salah itu standar dia juga untuk ngelakuin atau untuk nge-deploy si labnya itu udah standar OAuth gitu. Bahkan belajar SQL-nya aja gitu, SQL injection-nya aja itu bukan tok SQL injection attack, nggak gitu doang. Tapi dari SQL injection dari database ini, SQL dari database ini gitu. Jadi lebih luas lah gitu intinya. Jadi sebenarnya untuk Portswigger doang sih udah cukup sih kalau dari aku. Lebih seperti itu Mas Mubarok. Oke, siap Mas Mubarak ya. Tadi sudah cukup ya berarti Portswigger ya sudah paling tepat ya. Oke, Mas Mubarak mungkin kalau mau nanya juga silahkan. Semoga terjawab ya pertanyaan Mas Mubarak ini. Oke, kita next question yaitu dari Kak Dika Aji Putra. Kak, apakah di Pentest ada risk matrix atau apapun itu yang menunjukkan secara nilai? Dan bagaimana cara menentukan nilainya? Oke, boleh jawab ya. Risk matrix itu gimana tuh kurang lebih tuh risk matrix? Baru tahu tuh ada bahasa begitu. Matrix. Risk matrix, coba ntar. Risk matrix adalah risiko alat visual yang menunjukkan risiko yang digunakan untuk memetakan. Oh, kayak CVSS ya ternyata ya. Oke, tadi pertanyaan tentang apapun itu yang menunjukkan secara nilai dan bagaimana cara menentukan nilainya. Nah, ini CVSS lu bisa belajar di YouTube banyak, bahkan udah berserakan lah ya yang ngajarin tentang gimana cara kita tuh buat
nge-calculate lah gitu. CVSS kita tuh nge-calculate severity kita itu udah berserakan juga di YouTube. Aku tuh belajar kalau nggak salah tuh nama YouTube-nya tuh namanya itu kalau nggak salah Kimochi. Itu bagus tuh. Dia ngajarnya tuh via meme jadi nggak terlalu formal dia. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Jadi bisa belajar di via YouTube aja karena udah berserak. Kalau mau artikel juga banyak seharusnya yang ngajarin tentang NIS tentang ini ya, tentang CVSS. CVSS kalkulator ya kan, kalkulator artikel. Harusnya banyak nih ya, about common probability scoring system. Nah, sini jelasin sama dia nih. Atau scoring system gimana-gimana aja gitu kan. Apa yang harus dicek segala macam. Sebenarnya banyak ya, udah tersebar luas lah untuk referensinya. Jadi tinggal dipelajari aja pelan-pelan. Kurang lebih seperti itu. Tapi juga ada sih kayak oh ya itu wajib sih untuk final report tuh biasanya risk matrix. Kurang lebih kayak gitu, Mas Dika. Semoga terjawab ya Mas Dika. Oke, sip. Makasih banget buat Mas Denis ya. Sangat bantu banget jawabannya sangat jelas ya. Oke, semoga terjawab Mas Dika. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya dari udah jempol tuh ya Mas Dika. Oke. Dari Bang Email Stress Out X username nih. Oke. Lumayan keren. Dia nanya, Bang, kalau mau pakai SQL Map terhadap suatu request, ternyata parameternya full enkripsi dan enkripsinya dari FI. Kira-kira bagaimana caranya kita bisa menjalankan SQL injection, Bang? Terima kasih. Nah, kalau untuk hal ini itu biasa tuh ada di JS. Cuma untuk case ini tuh saya nggak pernah dapat gitu, yang kayak gini gitu sebelumnya. Cuma itu biasa itu kayak ditaruh di JS gitu, atau soal karena breakpoint.js itu pakai konsol, jadi kita tuh bisa cari gitu di breakpoint.js-nya. Tapi aku belum pernah ya ketemu itu sebelumnya. Jadi kalau misalnya agak sedikit tidak terjawab, sorry ya Mas email stress so TX ini. Karena emang belum pernah ketemu case itu sebelumnya. Paling kalau injection kalau SQL injection itu ya cuman sebatas di parameter atau di situ-situ aja gitu kurang lebih. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, jadi terima kasih atas jawabannya Mas Danis. Oke, karena ini sudah mungkin end ya dari sesi webinar kita malam ini. Oke, terima kasih atas Mas Danis atas jawabannya. Oke, sip. Nah, oke, baik. Tak terasa kita sudah di penghujung acara webinar kita malam ini. Terima kasih atas Mas Danis ya yang Thank you, sudah Mas meluangkan waktu Gozi. untuk materi malam ini. Saya Dan juga untuk terima kasih. para peserta semuanya yang sudah belajar ya pada sesi malam kali ini. Oke, mohon maaf jika saya MC, saya dan Gozi, saya Mahvin dan Gozi mengundurkan diri. Mohon maaf jika pada sesi webinar ini ada kekurangan. Oke, saya mungkin bisa tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you banget teman-teman semuanya yang udah hadir. Terima kasih banget. Yo, terima kasih semuanya. Izin ya teman-teman semuanya.